Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Halo, bagaimana kabarnya? Sehat semua bukan? Syukurlah kalau kita sehat semua dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kita akan mengambil tema tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian untuk pengetahuan kita akan ambil dari postes dan penugasan, sedangkan untuk penilaian keterampilan yaitu dari hasil penugasan yang kalian kumpulkan. Peta konsep. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Semua ini akan kita pelajari melalui pengamatan dan mencari informasi. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tadi, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Siapa yang berhak menyusun peraturan perundang-undangan? Yuk kita bahas bersama materi kita kali ini. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar yaitu sebagai berikut. A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan pasal-pasal. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, diajukan secara tertulis, ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Diatur di dalam pasal 37 ayat 2. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang diatur dalam pasal 37 ayat 3. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Diatur pasal 37 ayat 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara
lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus tahun 2003. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. B. Ketetapan MPR RI nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. C. Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Pasal 4 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 mengatur ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS RI nomor 29/MPRS/1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. B. Ketetapan MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. D. Ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. E. Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. F. Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2000
tentang pemisahan TNI dan Polri. G. Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peranan TNI dan Polri. H. Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. I. Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. J. Ketetapan MPR RI nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. K. Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Demikian materi kita kali ini dan kita masuk pada refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari tentang proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR? Keterampilan apa yang kalian peroleh melalui pembelajaran ini? Kita masuk post-test. Siapkan buku kalian, kerjakan, foto dan kirim ke WA Pak Guru. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disusun oleh siapa dan ditetapkan oleh siapa? 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diubah. Hal ini ditegaskan dalam pasal ... 3. Apa yang tidak boleh dilakukan perubahan menurut pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, ketetapan MPR RI nomor 25/MPRS/1966 tentang apa? Kelima, pada waktu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, produk MPR yaitu ketetapan MPR mengikat ke dalam. Jelaskan pengertian ketetapan MPR mengikat ke dalam. Tugas, yuk jalankan kebiasaan menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Serta tetap di rumah. Jika tidak perlu, tidak usah keluar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.